Bab 286 Orang-orang mulia melupakan banyak hal, sedotan penyelamat hidup. Ini adalah pembunuhan brutal. Bai Yue, Mei Niang, Kaisar Abadi Yihai. Mereka mematuhi perintah Chen Chang'an dan menghibur Jiang Qing dengan baik. Sebelumnya, mereka adalah semut di mata Jiang Qing. Tetapi, Di Chen Chang'an memberi mereka kekuatan alam yang tak terkalahkan. Sebaliknya sekarang, Jiang Qing menjadi seekor semut. Ketiganya memulai dengan santai, tetapi Jiang Qing tidak tahan. Itu juga membuat mereka bertiga merasakan kenikmatan membunuh orang-orang suci dari Dao Abadi. Tentu saja, poin yang lebih penting. Itu bisa membuat mereka merasakan kekuatan tak terkalahkan milik Chen Chang'an. Setelah mereka menerima kekuatan yang diberkahi oleh Chen Chang'an, mereka tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata betapa menakutkan dan menakutkannya itu. Karena tak terkalahkan ini, tidak ada konsep dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, mereka menghadapi Chen Chang'an dengan rasa kagum dan kagum di hati mereka. Ketiganya membiarkan Jiang Qing merasakan apa artinya malam yang panjang, disertai hidup dan mati. Bunuh sekali, mati sekali. Kemudian bangkit kembali, lagi dan lagi. Putus asa dan menakutkan, siksaan kematian selalu menyertai Jiang Qing. Jika Wu Ming mengetahui bahwa ada seseorang di Gunung Feixian yang sedang mengalami penyiksaan maut seperti ini saat ini, pasti sangat beruntung. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang perasaan ini. Setiap kali saya memikirkannya, kulit kepala saya terasa kesemutan. Namun Wu Ming tidak mengetahui bahwa kematiannya jauh lebih mudah daripada kematian Jiang Qing. Hampir setiap kali dia meninggal, dia tidak bisa merasakan siksaan kematian. Kalau tidak, saya khawatir Wu Ming akan tersiksa dan menjadi gila karena kematian. Tapi Jiang Qing berbeda di sini. Setiap kematian berasal dari perasaan jasmani, rohani, visual dan lainnya. Dia dilahirkan untuk menanggungnya. Penyiksaan ini membuatnya putus asa dan kesakitan. Saya bahkan berharap untuk menyingkirkannya lebih cepat. Mati lebih cepat. Tapi sekarang, bahkan kematian, dia tidak bisa melakukannya. Baru saja mati, dibangkitkan, mati kembali, dan dibangkitkan. Dia putus asa dan ketakutan. Sial, ini neraka. Biarkan aku mati, kumohon. Kaisar Abadi Yihai berkata dengan dingin. Kamu tidak boleh, jangan pernah memprovokasi seniormu. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Jalan bulan putih. Jangan khawatir, Tuan pada akhirnya akan membunuhmu, tapi masih ada waktu bagimu untuk hidup. Kenapa? Kata Mei Niang. Karena masih ada hutang yang menunggu untuk kamu bayar. Akun apa? Kaisar Abadi Yihai tersenyum. Orang bijak dari Dao Abadi menyendiri, dan memang benar para bangsawan melupakan banyak hal. Kamu bisa melihatku. Kita baru bertemu beberapa hari yang lalu. Tampaknya para bangsawan telah melupakan banyak hal. Jiang Qing mendengarkan kata-kata Kaisar Abadi Yihai, ekspresinya terkejut, dan dia tiba-tiba teringat. Apakah kamu orang di sebelah anak itu hari itu? Itu benar, Mo Wentian adalah murid senior, tetapi Anda telah menghancurkan fondasinya. Ketika basis budidaya Mo Wentian menerobos dan membersihkan perbatasan, setelah menghitung akun terakhir ini, senior pasti akan memenuhi Anda. Ketika Jiang Qing mendengar ini, ekspresinya pucat, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nima ini benar-benar kue yang ditarik monyet, kotoran kera. Ketika dia datang ke benua Kyushu ini, dia sepertinya telah memprovokasi dua orang. Salah satunya adalah menghancurkan hukum surga, menyebabkan reaksi balik dan cedera serius pada penjaga surga. Salah satunya adalah menghancurkan fondasi Mo Wentian, katak yang ingin memakan daging angsa,
sehingga membuatnya sia-sia. Jiang Ruhua adalah mutiara dari keluarga Jiang, dengan status tinggi, namun memiliki hubungan dekat dengan wanita muda. Wajar jika dia menghancurkan fondasi Mo Wentian. Dan kali ini di alam bawah, dia bahkan berencana membunuh Mo Wentian. Siapa yang tahu bahwa Bai Yue dan Mo Wentian sama-sama murid dari bos itu? Apakah benua Kyushu ini terlalu kecil? Kemudian, Jiang Qing memikirkan akun Nona Jiang Ruhua kepadanya, seolah-olah dia telah mengambil sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa, dan berkata dengan penuh semangat. Jangan bunuh aku, kali ini di alam bawah, aku di sini atas perintah Nona muda, aku di sini untuk memberikan anak itu, tidak, aku di sini untuk mengirim cincin abadi Dafeng untuk Tuan Muda Mo. Pembicaraan, dia dengan cepat mengeluarkan cincin abadi Dafeng, yang diberikan Jiang Ruhua padanya. Namun, begitu dia mengeluarkannya, dia dibunuh oleh Mei Niang. Kaisar abadi Yihai mengangkat tangannya dan meraih cincin abadi Dafeng. Melihat cincin ini, dia secara alami merasakan kehebatannya. Pada saat ini, Jiang Qing yang telah meninggal dibangkitkan kembali dengan wajah kesakitan dan ketakutan, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Rasa sakit dan siksaan kematian seperti ini hampir tak tertahankan baginya. Dia berlutut di tanah dan menangis. Maafkan saya, budak tua ini benar-benar datang untuk menyerahkan cincin abadi Dafeng ini kepada Tuan Muda Mo atas perintah Nona Muda. Mohon juga minta Tuan Muda Mo untuk membantu budak tua itu untuk memohon belas kasihan dan mengampuni budak tua itu kehidupan. Kaisar abadi Yihai mengerutkan kening. Bisa dikatakan, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Jiang Qing di sini. Pantas mati. Terakhir kali dia meninggalkan Kyushu, budidaya Mo Wentian dihapuskan. Dia tidak mengira Jiang Qing akan begitu baik, jadi dia secara khusus memerintahkan Jiang Ruhua untuk memberikan cincin abadi Dafeng yang begitu penting kepada Mo Wentian. Kaisar abadi Yihai mendengus dingin. Saya tidak percaya omong kosong bajingan lama Anda. Menurut pendapat saya, meskipun Anda diperintahkan untuk datang ke sini, saya khawatir Anda di sini untuk membunuh Mo Wentian dan mengambil cincin abadi Dafeng ini sebagai milik Anda. Kata-kata Kaisar abadi Yihai membuat ekspresi Jiang Qing menjadi kaku dan menjadi sangat tidak wajar. Melihat ekspresi aneh Jiang Qing, Kaisar abadi Yihai bahkan mendengus dingin, membunuh. Sepertinya begitu. Untungnya, Mo Wentian adalah murid senior, kalau tidak, dia akan benar-benar mati di tanganmu. Qing sampai mati. Bab 287, Mempesona, di mana wanita kayaku. Chen Chang'an memegang ekor kecil itu di pelukannya dan berbaring di kursi kayu untuk beristirahat. Ekor kecil itu meringkuk di pelukan Chen Chang'an, sangat hangat, dan segera tertidur sambil mengeluarkan air liur. Chen Chang'an tidak meremehkan murid kecilnya. Usap air liur dari sudut mulut Little Tail. Kemudian, dia membuka peti harta karun ikan asin yang dia dapatkan dari Jiang Qing, dan kemudian, 5 perintah sistem terdengar di benaknya. Permintaan sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin dan memperoleh arai kenaikan primordial. Permintaan sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin dan mendapatkan kartu hukum Dao X1. Permintaan sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin dan mendapatkan 100 nilai domain. Permintaan sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin dan mendapatkan kartu fisik, tubuh Dewa Naga Penjara Darah X1. Permintaan sistem, tuan rumah membuka peti harta karun ikan asin dan mendapatkan kartu mitos X1. Serangkaian bunyi bip sistem, mata Chen Chang'an menyipit. Dari 5 peti harta karun ikan asin, salah satunya memiliki nilai domain 100 poin. Keberuntungan ini,
Chen Chang'an cukup puas. Formasi kenaikan abadi, kartu hukum Dao, kartu mitos, apa ini? Chen Chang'an menyipitkan mata sedikit, siap untuk memeriksa barang-barang yang dibuka dari peti harta karun ikan asin. Tapi sekarang, saat membiarkan Jiang Qing mengalami malam yang panjang, Kaisar Abadi Yihai, yang ditemani oleh hidup dan mati, tiba-tiba datang. Kaisar Abadi Yihai melihat ekor kecil yang tertidur meringkuk di pelukan Chen Chang'an, dia tidak berani mengganggunya, dan merendahkan suaranya. Senior, ini dari Jiang Qing. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan cincin abadi Dafeng. Chen Chang'an mengambil cincin abadi Dafeng, yang bukan cincin penyimpanan, tapi senjata peri. Dia langsung menggunakan kekuatan medan tak terkalahkan untuk menyempurnakannya dan memeriksanya. Pupil mata Chen Chang'an tiba-tiba menyusut. Di ring Dafeng Xian, kesadaran Chen Chang'an menemukan batu abadi yang menumpuk di pegunungan. Potongan ladang abadi ditanami ramuan. Bahkan ada obat abadi yang mengalir dengan vitalitas tiada akhir. Dia yang telah menguasai, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, yakin bahwa obat abadi ini dapat menghidupkan kembali orang. Saya tidak menyangka ada hal sebaik itu. Di samping itu, ada artefak abadi yang tak terhitung jumlahnya, berbagai jimat, pil obat, susunan. Ada benda abadi yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Chen Chang'an terpesona dan bersemangat. Milik nenek, orang suci abadi ini juga sangat kaya. Bagaimana kabarnya? Chen Chang'an menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya pada Kaisar Abadi Yihai. Kata Kaisar Abadi Yihai dengan hormat. Melapor kepada para senior, saya mengetahui darinya bahwa cincin abadi Dafeng ini adalah kekasih masa kecil Mo Wentian, Jiang Ruhua, yang memerintahkan dia untuk membawanya ke Mo Wentian setelah kembali ke alam surgawi. Sayang, aku tidak menyangka kekasih masa kecil Mo Wentian masih seorang wanita kaya. Keberuntungan ini, cek-cek, cincin abadi Dafeng itu bisa disebut rumah harta karun keabadian. Dengan cincin abadi Dafeng ini, Mo Wentian pasti akan memiliki masa depan yang bebas dari rasa khawatir dengan menggunakan sumber daya budidaya di dalamnya, dan menjadi abadi tidak bisa dihindari. Chen Chang'an sangat iri. Kapan dia akan memiliki wanita kaya seperti Jiang Ruhua yang akan memberinya batu abadi setiap hari? Namun, setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Abadi Yihai, Chen Chang'an mencibir. Orang tua ini baik sekali. Menurutku bukan itu masalahnya. Kaisar Abadi Yihai setuju dengan kata-kata Chen Chang'an. Senior benar, lelaki tua itu benar-benar tidak memiliki hati yang baik. Diperkirakan dia berencana membunuh Mo Wentian dan mengambil cincin Phoenix besar ini sebagai miliknya. Chen Chang'an sedang bermain dengan Dafeng Immortal Ring, lalu melemparkannya ke Kaisar Abadi Yihai. Kaisar Abadi Yihai terkejut. Senior, apakah kamu, Mo Wentian akan keluar dari bea cukai di pagi hari, dan kemudian memberinya cincin abadi Dafeng ini? Kembali, Kaisar Abadi Yihai pergi dengan cincin abadi Dafeng. Chen Chang'an menghela nafas. Jadilah seorang guru. Sejujurnya, Chen Chang'an sangat menyukai cincin abadi Dafeng ini. Dia tidak menghitung batu abadi kelas atas di dalamnya, tapi pasti ada 10.000. Kalau tidak, Mo Wentian adalah muridnya. Dia harus mengambil cincin abadi Dafeng ini sebagai miliknya. Tapi tidak mungkin. Mo Wentian adalah muridnya. Tidak ada rasa malu bagi seorang master untuk menempati barang-barang magangnya. Semua peserta magang memiliki wanita kaya kecil. Di mana wanita kaya kecilku yang merupakan seorang master? Yahaha, gelombang. Saat ini, ekor kecil dalam tidurnya tidak mengetahui apa yang sedang diimpikannya. Lidah kecil itu pun menjilat. Takut memimpikannya sesuatu yang enak.
Pecinta makanan yang tidak berguna, bukan wanita kaya, dia tahu cara makan, apa gunanya bertanya padamu. Chen Chang'an mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Little Tail. Dia tersenyum, lalu mencubit pipi Little Tail yang merah jambu dan lembut ke kiri dan ke kanan. Seperti itu, ekspresi Little Tail berubah menjadi berikut ini. O*3O. Domain abadi Xuanwu, tempat gerbang abadi timur berada. Ekspresi Jiang Yuchan rumit. Dia melihat ke gerbang peri di depannya dan tidak berani masuk untuk waktu yang lama. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya. Jari giok ramping itu ramping dan indah, dan setiap jari memakai cincin penyimpanan. Dan setiap cincin penyimpanan berisi 10.000 batu abadi berkualitas tinggi. Ini berarti dia membawa total 50.000 batu abadi kelas atas di tubuhnya. Di domain abadi Xuanwu, hanya keluarga Jiang yang dapat mengeluarkan begitu banyak batu abadi berkualitas tinggi sekaligus. Bagaimanapun, keluarga Jiang Yuchan adalah pertambangan. Keluarga Xuanwu Jiang, sebagai klan abadi teratas, memiliki latar belakang yang kuat dan unik dalam jumlah tambang abadi. Menempati 60% dari semua tambang abadi di seluruh domain abadi Xuanwu. Hanya saja, bagaimana jika ada lebih banyak tambang peri, dan berapa banyak batu peri kualitas terbaik yang ditambang? Mengandalkan batu abadi saja tidak bisa membiarkan yang abadi menerobos alam. Jika tidak, keluarga Jiang akan mendominasi alam abadi Xuanwu, dan keluarga abadi Huangfu tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi keluarga abadi terkuat di alam abadi Xuanwu dan mendominasi Xuanwu. Sekarang, keluarga Huangfu telah memeluk paham makhluk tertinggi itu. Jadi hari ini, di bawah bujukan Jiang Yuchan, keluarga Jiang juga punya rencana ini. Dengan dua kaki, merupakan masalah besar jika satu orang memeluk yang lain. Dan keluarga Jiang saya, batu abadi jauh lebih banyak daripada Huangfu Xianjia Anda, kaki yang harus saya pegang lebih tebal dari Huangfu Xianjia Anda. Karena keluarga Huangfu Xian bisa melakukannya, maka keluarga Jiang saya juga bisa melakukannya. Benua Kyushu, Sang Buddha, saya di sini. Jiang Yuchan bergumam, lalu menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut menghadapi Sang Buddha, dan kemudian memasuki gerbang peri. Pas, jam tangan kelima hari ini hahaha, saya masih berhutang jam tangan itu, dan saya belum bisa menyelesaikan penulisannya. Aku masih menyimpannya untuk besok. Besok juga merupakan hari terakhir jaga kelima. Saya pasti akan membayarnya kembali, pembaca semuanya. Maafkan aku gelombang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembaca atas hadiah mereka. Saya sangat tersentuh. Saya akan mengatur agar Xiao Wei mengirimkan beberapa pil Liu Wei di Huang sebagai ucapan terima kasih kepada para pembaca. Semua orang mengisi kembali tubuh gelombang. Bab 288 Sistem Anda hebat, saya menyukainya. Berbaring di kursi kayu, Chen Chang'an mencubit wajah ekor kecil itu sambil memeriksa barang yang didapatnya dari peti harta karun ikan asin. Formasi kenaikan abadi serupa Chen Chang'an tidak menyangka akan menghasilkan hal sebaik itu, untuknya sekarang. Benda ini hanyalah bantuan di salju, yang dibutuhkan Chen Chang'an saat ini. Formasi ini bukanlah formasi menyerang, juga bukan formasi bertahan, melainkan formasi fungsional. Berdasarkan konsumsi batu abadi, membantu orang untuk naik menuju keabadian. Apalagi dari penjelasan yang diberikan oleh sistem. Formasi kenaikan abadi-abadi kecil ini hanya membutuhkan 7 hari untuk membuat orang menemukan garis keabadian, dan dalam sebulan, orang bisa menjadi abadi dengan baik. Ini hanyalah suatu keharusan di rumah bagi para kultivator dari alam bawah untuk menjadi abadi.
Tentu saja karena ini didasarkan pada konsumsi batu langit. Berapa banyak batu abadi yang perlu Anda konsumsi untuk menjadi abadi? Cencangan belum diketahui. Saya akan mencobanya dalam 2 hari. Kemudian, itu adalah kartu hukum Dao. Kartu hukum Dao dimaksudkan untuk membuat orang memahami asal-usul Dao dan memahami hukum Dao. Untuk mengetahui penguasa alam abadi, menguasai kekuatan sumber alam abadi, dan dengan berkah dari sumber alam abadi, dapat membantu mereka lebih memahami hukum Dao. Secara umum, hanya dengan menjadi penguasa alam abadi seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi orang suci Dao abadi. Sama seperti tempat Jiang King. Nama belakangnya bukan Jiang, tapi Wang King. Itu adalah penguasa domain abadi dari domain abadi tingkat rendah. Setelah itu, domain abadi tingkat rendahnya ditempati oleh domain abadi surga, dan asal mula domain abadi juga ditangkap. Jiang Qingcai bergabung dengan keluarga Jiang dan menjadi pemujaan keluarga Jiang. Dan di tangan Cencangan, kartu hukum Dao ini 10.000 kali lebih efektif daripada peralatan Dao Yun berkualitas tinggi. Setelah Anda menggunakan kartu hukum Dao ini, Anda dapat dengan mudah menguasai jalan Anda sendiri. Selama Anda memiliki cukup batu abadi, Anda dapat menjadikannya abadi dengan tingkat budidaya terlemah, meskipun bakatnya sedikit lebih baik. Itu dapat membuat basis budidayanya maju. Alamnya didorong sepenuhnya, hingga ia menjadi orang suci keabadian. Ini juga berarti, Cencangan menggunakan kartu hukum Dao ini untuk dengan mudah mengembangkan Dao suci yang abadi. Barang bagus. Cencangan menghela nafas. Anda harus tahu bahwa barang-barang seperti peralatan Daoyun kelas atas telah dirampok di domain abadi Xuanwu. Maka kartu hukum Dao ini tidak akan membuat ribuan makhluk abadi menjadi gila. Pasti akan ada banyak batu abadi yang dijual. Lalu, ada kartu fisik, tubuh ilahi naga penjara darah. Sistem yang diproduksi, semuanya pasti baik-baik saja. Sama seperti tubuh pedang kekacauan, yang diperoleh sebelumnya, itu diberikan kepada Ling Baur. Bantu dia untuk terlahir kembali, menjelma menjadi kekacauan, dan mencerahkannya dalam ilmu pedang. Tubuh Dewa Naga Penjara Darah ini jelas tidak perlu menjadi tubuh pedang kekacauan yang lemah. Darah naga dituangkan ke dalam tubuh, mengeluarkan tubuh naga tertinggi, yang dapat mengolah visi penjara darah Wanlong Yuan. Sangat menyebalkan. Sayangnya, karena keterbatasan sistem, benda-benda ini tidak dapat digunakan olehnya. Menghela napas. Tak terkalahkan, jimat dewaku yang tidak memiliki tempat untuk pergi. Kemudian, Cencangan melihat kartu mistis, yang akhirnya dia dapatkan. Dari penjelasan sistematis, Cencangan mengetahui bahwa kartu mitos memiliki 3 atribut utama. Bahasa Indonesia, ini dibagi menjadi Mythic Playing Card, Mythic Summoning Card, dan Mythic Rift Card. Adapun mengapa mereka adalah kartu mistis, karena kartu-kartu ini memiliki hubungan yang sangat besar dengan karakter-karakter mistis dalam peradaban Tiongkok. Misalnya, kartu peran, Anda dapat menggunakan kartu tersebut untuk memainkan karakter-karakter mitologi Tiongkok untuk waktu yang terbatas, seperti Sun Wukong, Yang Jian, Tianzun asli, bahkan Pangu yang agung, Taisang Sanxing, Del. Tidak peduli apa, mereka memiliki kekuatan penuh. Dan kartu pemanggilan dapat memanggil karakter-karakter mistis, seperti rubah iblis berekor 9 Sudaji, Peri Guanghan Change, gadis misterius 9 hari, Ahem. Bagaimana Anda bisa mencoba memanggil beberapa karakter wanita, itu terlalu tidak murni apa. Untuk beberapa alasan, Cencangan sedikit bersemangat tentang Mythic Summoning Card ini. Bagaimanapun, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya telah terpesona oleh karakter-karakter mitologi Tiongkok ini.
Saya tidak menyangka akan ada hari ketika saya benar-benar dapat memanggilnya dan melihatnya. Sistem, Anda sangat kuat, sayang. Mengenai kartu Secret Realm, itu adalah untuk memanggil Mythic Secret Realm. Ada berbagai bahaya di Secret Realm. Dengan kata lain, itu juga bisa disebut salinan dalam permainan. Itu juga terkait dengan karakter mitologi Tiongkok. Misalnya, Secret Realm ini adalah tentang Monkey King. Anda mungkin bisa mendapatkan senjata ajaibnya di Secret Realm. Bahkan menguasai kekuatan magisnya. Misalnya, seni abadi surgawi Dapin yang dipraktikkan oleh Sun Wukong, menangkap penciptaan langit dan bumi, serta misteri penyerangan matahari dan bulan. Setelah Danceng, hantu dan dewa sulit untuk ditoleransi, tetapi itu jauh dari sebanding dengan latihan ribuan makhluk abadi. Contoh lainnya adalah 72 transformasi Fatian Xiangdi, mata api dan mata emas 3 kepala dan 6 lengan. DLL. Sedangkan untuk senjata saktinya, jika Anda sakti, bukan tidak mungkin Anda bisa mendapatkan senjata sakti Sun Wukong, Rui Golden Hoop dari alam rahasia. Secara keseluruhan, di dunia rahasia, semuanya tersedia. Mengetahui semua ini dari sistem, Chen jangan menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari sebuah sistem, hal-hal ini bisa dilakukan. Saat berbicara, kartu mitos emas muncul di antara jari telunjuk dan tengah tangan kanannya. Sistem, kartu mitos macam apa ini? Chen jangan mau tidak mau bertanya. Permintaan sistem, ada lapisan film emas di bagian luar kartu mitos. Tuan rumah hanya perlu menggaruknya untuk mengetahui karakter mana dalam mitologi yang terkait dengan kartu mitos ini dan jenis kartu apa itu. Mata Chen jangan berbinar, hei. Sistem, Anda juga akan membuat beberapa goresan, maka Anda hebat. Kemudian, Chen jangan melihat kartu mitos emas dengan penuh harap. Kalau begitu mari kita lihat, karakter mitos mana yang akan dihilangkan. Bab 289 Kualitas Kartu Mitos, panggil Marsal Babi. Acara awal dimulai. Kartu mitos yang berkilauan itu digores oleh Chen Chang'an, memperlihatkan kepala babi dengan kepala gemuk dan telinga besar. Chen Chang'an terkejut. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kartu panggil mitos normal. Panggil karakter mitos, Zubaji. Budidaya, babi fana dapat mengkonsumsi batu abadi untuk meningkatkan budidaya. Biografi karakter, awalnya, dia adalah hewan jahat yang merugikan satu sisi di dunia fana, menyakiti kehidupan dan menyebabkan kejahatan, dan kemudian dia dibujuk dan diarahkan oleh seorang ahli, dan pahala serta kebajikannya sempurna. Karena dia mabuk dan menganiaya peri Nisang serta membuat suara keras di Pantau Gala, dia memprovokasi piket, lalu membanting istana adu banteng dan mencuri rumput peri Lingxi. Kaisar Langit memerintahkan lebih dari 2000 palu diturunkan ke dunia fana, dan kemudian mengikuti Biksu Tang ke barat untuk mempelajari kitab suci. 50.000 kata dihilangkan di sini. Chen Chang'an terdiam. Dengan banyak keberuntungan, itu sebenarnya adalah kartu pemanggil mitos Zubaji. Apalagi ia masih berupa babi fana, dan membutuhkan batu abadi untuk meningkatkan budidayanya. Sistem ini benar-benar ahli dalam mengadu uang. Sambil menghela nafas, Chen Chang'an tidak berkata apa-apa. Saya hanya berharap lain kali saya membuka peti harta karun ikan asin, saya akan mendapatkan kartu mythical lainnya. Ngomong-ngomong, sistem, apa arti akhiran normal dari kartu panggil mitos ini? Permintaan sistem, kartu mitos dibagi menjadi 4 kualitas, biasa, epik, legendaris, dan mitos. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat kekuatan dan status karakter mitos yang dipanggil. Kualitas mitos dapat dipanggil ke puncak. Status mitos sosok,
dengan kekuatan tempur paling makmur, senjata sihir lengkap, dan kekuatan magis. Jadi begitu, saya tidak punya pilihan selain mengambil kartu pemanggilan mitos dengan kualitas normal. Chen Chang'an tidak mengatakan apapun. Dengan pemikiran, panggil. Kartu panggil mitik bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian menghilang. Segera setelah itu, seekor anak babi berbulu dipanggil, mendengus dan menatap Chen Chang'an. Anak babi berbulu itu menggoyangkan ekor babi di belakangnya. Yah, itu babi hitam, dan agak jelek. Chen Chang'an menyentuh dagunya. Baji-baji, ham. Babi berbulu itu dengan senang hati mengibaskan ekornya ke arah Chen Chang'an. Little Tail, yang sedang tidur nyenyak, terbangun dalam keadaan bingung. Dia mengatupkan mulut kecilnya, menyeka air liur dari sudut mulutnya dengan tangan kecilnya, dan menatap babi hitam kecil bersurai itu dengan bingung, lalu matanya berbinar dan mengeluarkan suara mengoceh. Tampaknya dikatakan, "Guru, apakah Anda akan memanggang daging babi?" Chen Chang'an terdiam. Makan dalam 1 hari. Ini adalah babi dalam bentuk aslinya. Karakter mitologi yang bermartabat hanya bisa dimakan. Berbicara, apakah perut babi ini enak? Anak babi berbulu itu tidak tahu apa-apa, tetapi di hadapan tatapan Chen Chang'an, entah kenapa, itu membuatnya merasa takut dan panik. Sistem, naikkan tingkat budidaya Zubaji ini. Apa gunanya babi fana? Permintaan sistem, tuan rumah mengonsumsi batu abadi bermutu tinggi X1, dan tingkat budidaya Zubaji telah ditingkatkan. Tingkat budidaya saat ini adalah tingkat pertama pemurnian Qi. Saya melihat bulu babi itu tumbuh jauh lebih besar, cahaya hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan lemah muncul dari tubuhnya. Permintaan sistem, tuan rumah mengonsumsi batu abadi bermutu tinggi X10, dan basis budidaya Zubaji telah ditingkatkan. Basis budidaya saat ini adalah lapisan pertama bangunan pondasi. Permintaan sistem, host mengkonsumsi. Dengan cara ini, Chen Chang'an menghabiskan sepenuhnya 3.000 batu abadi kelas atas yang dibawa kembali oleh Mei Niang, ditambah 1.500 batu abadi kelas atas. Permintaan sistem, tuan rumah mengkonsumsi total 4.500 batu abadi, dan tingkat budidaya Zubaji telah meningkat. Tingkat budidaya saat ini adalah alam rahasia keabadian, dan alam prajurit abadi adalah tingkat pertama. Permintaan sistem, kualitas karakter mitos telah ditingkatkan dari biasa menjadi epik, dan mereka menerima warisan mitos. Sistem, apa itu warisan mitos? Chen Chang'an bertanya. Sistem merespons. Warisan mitos adalah milik kemampuan karakter mitos, dan akan mewarisi latihan, senjata ajaib, kekuatan magis, Jadi begitu. Chen Chang'an mengerti. Karakter mitos yang dipanggil oleh kartu panggil mitos ini berbeda. Selama ada batu abadi, mereka dapat terus meningkatkan ranah budidayanya. Sekarang telah dipromosikan ke lapisan pertama persenjataan abadi. Alangkah baiknya jika para biksu dari benua 9 provinsi juga dapat meningkatkan budidaya mereka melalui batu abadi. Tentu saja, ini mungkin merupakan keistimewaan karakter mitos. Sedangkan di sampingnya, Little Tail menatap kosong ke arah babi hitam sebesar bukit di depannya. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan dan kekuatan abadi, benar-benar mengejutkan Little Tail. Oh, dia mengedipkan matanya yang cerdas. Terlihat jelas bahwa babi berbulu ini tadinya biasa saja, namun dalam sekejap mata, ia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu sangat besar, saya tidak bisa menyelesaikannya. Little Tail sepertinya bertanya pada Chen Chang'an, kenapa babi ini begitu gemuk? Ini adalah jenderal masa depan, bernama Zubaji,
dan bergelar Marsekal Agung Tianpeng. Little Tail bingung dan tidak mengerti. Pada saat ini, Zhu Baji itu juga sepenuhnya menyerap warisan mistisnya. Berubah menjadi pria kasar dengan kepala gemuk dan telinga besar. Dengan mulut tersumbat, telinga mengipasi, wajah besi, dan surai hitam di lehernya, dia tidak terlihat seperti manusia, dan semua orang tahu bahwa monsterlah yang telah berubah. Hampir seperti yang dibayangkan Chen Chang'an, dengan kepala babi dan telinga besar, cukup tampan. Chen Chang'an tertawa. Marshal Peak, nantikan itu untuk waktu yang lama. Bawahanku, Zhu Baji, temui tuannya. Jangan berani-berani membiarkan tuan memanggil bawahannya seperti itu. Zhu Baji itu memegang penggaruk bergigi 9 di tangannya, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Mendengarkan suara ini sederhana dan jujur. Tentu saja Chen Chang'an mengetahui bahwa sifat babi ini adalah malas, serakah dan egois, bahkan sangat bernafsu. Namun, karakter mitos yang dipanggil benar-benar setia kepada tuan rumah, tidak pernah mengkhianati, dan hanya akan menuruti perintah tuan rumah. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan sifat-sifat ini kepada Chen Chang'an. Bagus sekali, Marsekal Babi, mulai sekarang, Anda akan menjadi orang yang menduduki kursi ini. Kursi ini akan memperlakukan Anda dengan baik, dan berusaha untuk menyatukan kembali tuan dan murid Anda sesegera mungkin. Bab 290, siap membantu Anda, Pak Tua, Anda sangat kuat. Di aula samping kuil umur panjang, Mo Wentian bersila di tanah, dan setelah membuka tulang punggung naga, suara auman naga terdengar samar di tubuhnya. Tubuhnya seperti jurang maut. Gila melahap energi abadi di tanah abadi ini. Akhirnya, hambatan dalam budidayanya mencapai titik kritis. Kehancuran, tanpa hambatan apapun. Dari alam inti emas ke alam jiwa yang baru lahir. Di dalam tubuh, kekuatan yang lebih kuat muncul sebagai hasilnya. Dia membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar terang. Rasakan kekuatan di tubuhnya, meski 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tetaplah seorang biksu di alam bawah, dan di mata para abadi itu, dia tetaplah seekor semut. Aku harus menjadi lebih kuat, saudari Ruhua, kamu menungguku. Mata Mo Wentian tegas. Tidak peduli betapa sulitnya jalan untuk bertemu Sister Ruhua, dia pasti akan bertemu Jiang Ruhua. Ini adalah janjinya. Mengambil napas dalam-dalam lagi, tatapan tegasnya kembali damai dan percaya diri. Lalu, Mo Wentian meninggalkan aula samping. Begitu dia keluar, Mo Wentian melihat Kaisar Abadi Yihai menunggu di luar. Senior Yihai, ada apa? Mo Wentian mau tidak mau bertanya. Kaisar Abadi Yihai tersenyum, sangat menyedihkan dan sepele. Dia menepuk bahu Mo Wentian, adik, lelaki tua ini akan memberimu sesuatu yang baik. Apa? Kaisar Abadi Yihai menyerahkan cincin abadi Dafeng kepada Mo Wentian. Nak, ini yang diminta senior untuk kubawakan untukmu, dan itu milikmu. Sesuatu milikku. Mo Wentian semakin bingung. Melihat cincin abadi Dafeng ini, cahaya peri mengalir dan sangat halus, dan ukiran burung phoenix tampak hidup, seperti roh burung phoenix yang hidup. Kaisar Abadi Yihai mengangguk. Itu adikmu Ruhua, dipersembahkan oleh Tona Jiangqing. Kemudian, Kaisar Abadi Yihai mencibir lagi. Tetapi orang tua itu melihat bahwa Jiangqing memiliki niat buruk. Meskipun dia mengatakan bahwa dia membawakan cincin abadi Dafeng ini untukmu, aku khawatir dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Mo Wentian terkejut sesaat, lalu bersemangat. Senior Yihai, kamu bilang ini dibawakan kepadaku oleh Sister Ruhua. Itulah yang dikatakan Jiangqing. Bagaimana dengan yang lainnya?
Kaisar Abadi Yihai tersenyum. Atas perintah para senior, saya biarkan dia merasakan apa artinya malam yang panjang, disertai hidup dan mati. Adik kecil, ayo pergi, kalau begitu Jiang Qing sangat ingin mati, dan sekarang itu hampir menjadi tanggunganmu. Karena itu, dia pergi bersama Mo Wentian. Tentu saja, Kaisar Abadi Yihai telah menerima perintah dari Chen Chang'an. Adapun hidup dan mati Jiang Qing, sepenuhnya terserah pada Mo Wentian untuk memutuskan. Jika Mo Wentian ingin membunuhnya, lalu bunuh dia. Jika Anda ingin melepaskannya, lalu biarkan dia pergi. Atau mungkin Mo Wentian ingin terus menyiksanya. Lihat apa yang dipikirkan Mo Wentian. Kaisar Abadi Yihai memberitahu Mo Wentian apa maksud Chen Chang'an. Setelah beberapa saat, Mo Wentian juga melihat Jiang Qing. Sekarang, wajah Jiang Qing sangat pucat, wajahnya ketakutan, rambutnya acak-acakan, dan dia menangis. Setelah mengalami siksaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Qing akan menjadi gila, dan pukulan mentalnya bahkan lebih parah. Iblis, iblis, kamu adalah iblis. Biarkan aku mati, kumohon. Jiang Qing gemetar, berlutut di tanah, dengan gemetar memohon belas kasihan. Sekarang Jiang Qing, dia hanya punya satu keinginan. Itu berarti bisa benar-benar mati. Bebaskan dia. Namun kini, kematian pun menjadi harapan besar baginya. Senior Yihai, apakah ini pembangkit tenaga listrik menakutkan yang menyelamatkan Sister Ruhua dan menghapus basis kultivasi saya hari itu? Mo Wentian sedikit bingung. Pada hari itu, Jiang Qing datang ke benua Kyushu. Dengan sosok yang kuat, yang memberinya pengaruh besar. Terlalu kuat. Saat ini, bagaimana dia bisa menjadi orang yang menyedihkan? Mo Wentian tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, Kaisar Abadi Yihai memandang halaman kuil panjang umur dengan kagum. Adik, kamu benar-benar memuja Tuan yang baik. Kultivasi senior seluas alam semesta, dan sedalam jurang kuno. Jiang Qing ini ada di tangan para pendahulu, tapi tidak lebih dari itu. Konyol di matanya, kita ini semut, tapi entahlah kalau dia juga semut di mata senior. Terutama Kaisar Abadi Yihai menerima kekuatan tak terkalahkan yang diberikan sementara oleh Chen Chang'an di bidang tak terkalahkan. Hal itu pula yang membuat Yihai Xianhuang semakin berpikir bahwa kekuatan Chen Chang'an tidak terduga. Para pendahulu tidak ada bandingannya dan tak terkalahkan di dunia. Jiang Qing itu hanyalah bajingan kecil. Kaisar Abadi Yihai tampak bangga. Adik kecil, orang tua itu akan membiarkanmu melihat kekuatan mengerikan dari para pendahulu dengan segera. Kamu harus tahu bahwa orang suci abadi ini adalah tokoh teratas di alam abadi. Aku tidak menyangka bahwa orang tua itu suatu hari nanti akan bisa melakukannya, bunuh dia. Momen yang mulia, Mo Wentian tidak bisa berkata-kata. Kembali ke kota transformasi naga, Kaisar Abadi Yihai begitu tertekan sehingga dia tidak bisa bergerak. Dengan kata lain, apa hubungan kekuatan Sang Master dengan momen kejayaan ketika Anda membunuhnya? Saya belum punya waktu untuk mengejek Kaisar Abadi Yihai. Tapi saya melihat Kaisar Abadi Yihai menamparnya. Dengan sangat kejam, dia menamparkan Jiang Qing sampai mati. Teman baik, ini mengejutkan Mo Wentian yang tidak mengerti apa-apa. Pak Tua, kapan kamu menjadi begitu kuat?